Salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah membelah bulan menjadi dua bagian. Kisah itu pun diklaim sudah terbukti secara saintifik oleh Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat, NASA. Tapi benarkah demikian? Yang sudah subscribe semoga dilancarkan rezekinya, amin. Di zaman jahiliyah hiduplah raja bernama Habib bin Malik di Syam. Dia penyembah berhala yang fanatik dan menentang serta membenci agama yang didakwahkan Rasulullah SAW. Suatu hari Abu Jahal menyurati Raja Habib bin Malik perihal Rasulullah SAW. Surat itu membuatnya penasaran dan ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan membalas surat itu ia akan berkunjung ke Mekah. Pada hari yang telah ditentukan berangkatlah ia dengan 10.000 orang ke Mekah. Sampai di desa Abtah, dekat Mekah, ia mengirim utusan untuk memberitahu Abu Jahal bahwa dia telah tiba di perbatasan Mekah. Maka disambutlah Raja Habib oleh Abu Jahal dan pembesar Quraisy. Seperti apa sih Muhammad itu? Tanya Raja Habib setelah bertemu dengan Abu Jahal. Sebaiknya Tuan tanyakan kepada Bani Hashim, jawab Abu Jahal. Lalu Raja Habib menanyakan kepada Bani Hashim. Di masa kecilnya, Muhammad adalah anak yang bisa dipercaya, jujur, dan baik budi. Tapi, sejak berusia 40 tahun, ia mulai menyebarkan agama baru, menghina dan menyepelekan Tuhan-Tuhan kami. Ia menyebarkan agama yang bertentangan dengan agama warisan nenek moyang kami, jawab salah seorang keluarga Bani Hashim. Setelah itu, Raja Habib memerintahkan untuk menjemput Rasulullah SAW dan menyuruh untuk memaksa bila ia tidak mau datang. Kemudian Rasulullah dengan menggunakan jubah merah dan sorban hitam, Rasulullah SAW datang bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Khadijah radhiyallahu anha. Sepanjang jalan Khadijah menangis karena khawatir akan keselamatan suaminya, demikian pula Abu Bakar. Rasulullah SAW kemudian menenangkan mereka. Kalian jangan takut, kita serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah SAW. Sesampainya di desa Abtah, Rasulullah ternyata disambut dengan ramah dan dipersilahkan duduk di kursi yang terbuat dari emas. Ketika Rasulullah duduk di kursi tersebut, memancarlah cahaya kemilau dari wajahnya yang berwibawa, sehingga yang menyaksikannya tertegun dan kagum. Raja Habib kemudian berkata, "Wahai Muhammad, bukankah setiap nabi memiliki mukjizat? Mukjizat apa yang engkau miliki?" Dengan tenang Rasulullah balik bertanya, "Mukjizat apa yang engkau kehendaki?" Raja Habib bin Malik menjawab, "Wahai Muhammad, aku menghendaki matahari yang tengah bersinar engkau tenggelamkan, kemudian munculkanlah bulan. Lalu turunkanlah bulan ke tanganmu, belah menjadi dua bagian, dan masukkan masing-masing ke lengan bajumu sebelah kiri dan kanan. Kemudian keluarkan lagi dan satukan lagi. Lalu suruhlah bulan mengakui engkau adalah Rasulullah. Setelah itu kembalikan bulan itu ke tempatnya semula. Jika engkau dapat melakukannya, aku akan beriman kepadamu dan mengakui kenabianmu." Mendengar itu Abu Jahal sangat gembira, pasti Rasulullah SAW tidak dapat melakukannya. Dengan tegas dan yakin Rasulullah menjawab, "Aku penuhi permintaanmu itu." Kemudian Rasulullah SAW berjalan ke arah Gunung Abi Kubaisi dan sholat 2 rakaat. Usai sholat, Rasulullah berdoa dengan menengadahkan tangan tinggi-tinggi, agar permintaan Raja Habib terpenuhi. Seketika itu juga tanpa diketahui oleh siapapun juga turunlah 12.000 malaikat. Maka berkatalah para malaikat itu, "Wahai Rasulullah, Allah menyampaikan salam kepadamu." Allah berfirman, "Wahai kekasihku, janganlah engkau takut dan ragu. Sesungguhnya aku senantiasa bersamamu. Aku telah menetapkan keputusanku sejak zaman azali. Tentang permintaan Habib bin Malik, pergilah engkau kepadanya untuk menunjukkan mukjizat dan membuktikan kerasulanmu. Sesungguhnya Allah yang menjalankan matahari dan bulan serta mengganti siang dengan malam." Habib bin Malik mempunyai seorang putri cacat, tidak punya kaki dan tangan serta buta. Namun, Allah telah menyembuhkan anak itu, sehingga ia bisa berjalan, meraba dan melihat. Mendengar itu, hati Rasulullah SAW semakin lega. Setelah itu bergegaslah Rasulullah turun menjumpai orang kafir. Sementara bias cahaya kenabian yang memantul dari wajahnya semakin bersinar. Waktu itu matahari telah beranjak senja, matahari hampir tenggelam, sehingga suasananya remang-remang. Tak lama kemudian Rasulullah SAW berdoa agar bulan segera terbit. Maka terbitlah bulan dengan sinarnya sangat benderang.
Terbelahnya bulan lalu dengan dua jari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan agar bulan itu turun kepadanya. Tiba-tiba suasana jadi amat menegangkan ketika terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Segumpal awan mengiringi turunnya bulan ke tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Segera setelah itu Rasulullah membelahnya menjadi dua bagian, lalu beliau masukkan ke lengan baju kanan dan kiri. Tidak lama kemudian, Rasulullah mengeluarkan potongan bulan itu dan menyatukannya kembali menjadi satu. Dengan sangat takjub orang-orang menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggenggam bulan yang bersinar dengan indah dan cemerlang. Bersamaan dengan itu bulan mengeluarkan suara. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Menyaksikan keajaiban itu, pikiran dan perasaan semua yang hadir terguncang. Sungguh, ini bukan mimpi, melainkan sebuah kejadian yang nyata. Ini adalah sebuah mukjizat luar biasa hebat yang disaksikan sendiri oleh Raja Habib bin Malik. Ia menyadari, itu tak mungkin terjadi pada manusia biasa, meski ia lihai dalam ilmu sihir sekalipun. Namun, hati Raja Habib masih beku. Maka ia pun berkata, "Wahai Muhammad, aku masih mempunyai syarat lagi untuk mengujimu." Belum lagi Raja Habib sempat melanjutkan ucapannya dan menyebutkan permintaannya yang kedua, Rasulullah memotong pembicaraan, "Wahai Raja Habib, bukankah engkau mempunyai putri yang cacat, bukan? Sekarang, Allah telah menyembuhkannya dan menjadikannya seorang putri yang sempurna anggota tubuhnya." Mendengar itu Raja Habib pun terkejut karena tidak ada siapapun yang tahu penyakit anaknya itu yaitu lumpuh dan matanya buta, kecuali orang-orang istana dan mereka yang dekat dengannya saja. Mendengar itu, betapa gembiranya hati Raja Habib. Spontan ia pun berdiri dan berseru, "Hai penduduk Mekah! Kalian yang telah beriman jangan kembali kafir, karena tidak ada lagi yang perlu diragukan dari Muhammad. Ketahuilah, sesungguhnya aku Habib bin Malik bersaksi, tiada Tuhan selain Allah dan tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah utusan dan hambanya." Melihat semua itu Abu Jahal jengkel dan marah, dengan emosi berkata kepada Raja Habib, "Wahai Raja Habib, apakah engkau beriman kepada tukang sihir ini, hanya karena menyaksikan kehebatan sihirnya?" Namun Raja Habib tidak menghiraukan ocehan Abu Jahal yang sangat jengkel dan marah karena telah gagal menghasutnya. Entah berapa kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lolos dari jebakan Abu Jahal dan orang-orang kafir. Kemudian setelah itu Raja Habib dan rombongannya berkemas untuk pulang. Sesampainya di pintu gerbang istana, putrinya yang sudah sempurna, menyambutnya sambil mengucapkan dua kalimat syahadat, "Asyhadu an la ilaha illallahu, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Tentu saja Raja Habib kaget, ia terkejut. Ia kemudian berkata, "Wahai putriku, dari mana kamu mengetahui ucapan itu? Siapa yang mengajarimu nak?" Dengan sangat fasih berkata-kata, putrinya kemudian menjawab, "Wahai ayah, aku bermimpi didatangi seorang lelaki tampan rupawan, laki-laki itu memberitahuku bahwa ayah telah memeluk Islam. Dia juga berkata, jika aku menjadi muslimah, anggota tubuhku akan lengkap. Tentu saja aku mau ayah." Kemudian aku mengucapkan dua kalimat syahadat yang ia ajarkan, jawab sang putri. Maka seketika itu juga Raja Habib pun bersujudlah sebagai tanda syukur kepada Allah. Semoga kisah ini menjadi sumber inspirasi bagi kita semua untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti jejak teladan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari.